Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, guru BP kalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang potensi diri. Oke, sudah tahu apa itu potensi diri? Baiklah. Kalau anak-anak ibu belum tahu apa itu potensi diri, baiklah di sini ibu akan menjelaskan tujuan dari kita membahas tentang potensi diri tersebut. Tujuannya adalah dapat mengenal potensi diri serta berusaha mengoptimalkan untuk meraih sukses di masa depan. Oke, selanjutnya di sini apresiasi dari potensi diri tersebut adalah setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi talenta yang dimilikinya. Namun, banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melakukan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi diri itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Misalnya, ada orang yang diberikan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karismatik dan kecakapan memimpin yang baik. Ada juga seorang guru yang diberikan kemampuan yang mampu mengelola kelas dan menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Ada juga seorang siswa yang diberikan kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Itu apresiasi dari diri. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian dari potensi diri tersebut. Pertama, di sini Ibu akan memaparkan tentang potensi diri. Memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Selanjutnya, potensi diri adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Selanjutnya, sini juga potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Potensi itu bukanlah sebuah produk atau barang yang sudah jadi. Potensi atau talenta yang dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas hidup kita adalah hasil atau produk dari pengalaman belajar dan pengalaman hidup kita sehari-hari yang sudah kita refleksikan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam potensi diri. Macam-macam potensi diri itu ada 5. Yang pertama, potensi diri fisik, potensi mental, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, dan potensi diri daya juang. Oke, yang pertama tentang potensi fisik. Potensi fisik itu dapat digunakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Itu yang untuk potensi fisik. Selanjutnya yang kedua, potensi mental. Potensi mental ini potensi kecerdasan yang terdapat di otak bagian kiri. Fungsinya adalah untuk merencanakan sesuatu hal, menghitung, dan menganalisis.
sesuatu. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, potensi sosial emosional. Di sini, potensi emosional ini sama dengan potensi mental intelektual. Tetapi potensi ini terdapat di bagian otak kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Selanjutnya, potensi mental spiritual. Potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri kita atau diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa. Bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menentukan norma yang baik. Itu potensi mental spiritual. Yang terakhir tentang potensi daya juang, yaitu sama dengan potensi mental spiritual. Tetapi potensi ini juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang tinggi. Melalui potensi ini, seseorang mampu mengubah rintangan menjadi peluang yang lebih besar. Oke? Oke, selanjutnya, tips mengenali potensi diri. Beberapa tips mengenali potensi diri. Yang pertama itu, kenali diri sendiri. Yang kedua, tentukan tujuan hidup. Yang ketiga, kenali motivasi hidup. Yang keempat, hilangkan negative thinking, yaitu menghilangkan pikiran-pikiran negatif tentang kegagalan. Dan yang harus dipikirkan itu pikiran yang positif tentang bagaimana mencari tahu apa potensi diri dalam diri kita. Yang kelima, jangan mengadili diri sendiri. Jangan terlalu banyak mengadili diri sendiri, karena terlalu banyak mengadili diri sendiri akan menyebabkan sesuatu hal yang membuat kita gagal. Oke? Dan berikutnya juga tentang tips mengenali. Mengenali potensi diri itu ada 3. Yang pertama, percaya diri. Kurang percaya diri bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri anak-anak ibu. Akan tetapi tidak menghilangkan potensi tersebut. Yang kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang anak-anak ibu sukai, bahkan sebagai hobi ataupun minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda, akan tetapi jangan lupa yang bukan minat Anda, akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat Anda. Seperti itu anak-anak. Yang ketiga, pergaulan. Misalnya, jika Anda mempunyai pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda akan menjadi pintar. Tapi jika kalian berkawan atau berteman dengan orang yang malas, contohnya malas belajar, otomatis kalian akan terikut-ikut untuk malas belajar. Seperti itu anak-anak ibu. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu untuk meringkas apa saja sih yang sudah ibu jelaskan tentang dari potensi diri ini. Ambil kesimpulannya. Setelah selesai mengambil kesimpulannya, silahkan kirimkan ke ibu langsung melalui WA atau Classroom. Ibu tunggu ya anak-anak. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.